Pernikahan Rizky Syafarudin dan Nadia Mustika berakhir bahagia. Pertengahan Juli lalu, keduanya merayakan anniversary pernikahan pertama mereka. Lantas, seperti apa kondisi rumah tangga Rizky dan Nadia pasca rujuk? Apa kata Ridho melihat kembarannya kembali menjalani hidup dengan keluarga kecilnya? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya, Maria Andromeda, undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Kehidupan pribadi 2R yang digawangi Rizky Syafarudin dan adik kembarnya Ridho Syafarudin selalu bikin kepo netizen. Iki yang menikah lebih dulu, belakangan memang lebih banyak disorot media terkait konflik pernikahannya dengan Nadia Mustika. Bahkan saat menyandang status duda tak resmi, cukup banyak produser yang berusaha memanfaatkan momen dengan mengeksplor kehidupan pribadi Iki ke dalam sebuah lagu. Maka jadilah single berjudul Kurelakan Dirimu Pergi yang dinyanyikan Iki bersama Ido. Kau tinggalkan diriku, jauhi cintaku, kini aku sakit. Kau salahkan diriku, ku terima hancur hatiku karena sikapmu. Kehidupan nyata aja sedikit berat untuk menjalaninya kalau ketika di dunia entertain. Oh ternyata efeknya begini ya gitu. Oh ternyata udah memang harus menerima frekuensinya seperti ini nih gitu. Single yang dirilis bulan Juni itu direkam sebulan sebelumnya atau saat hubungan Iki dan Nadia sedang panas-panasnya. Kabarnya, andai pihak Iki menyatakan ingin rujuk, Nadia didesak oleh keluarga besarnya untuk mengajukan syarat khusus. Hanya saja, kabarnya keluarga besar kecewa berat pada Nadia karena ia mau diboyong ke Medan oleh Iki. Lantas, menggelar ijab kabul ulang pada 19 Juli lalu tanpa dihadiri keluarganya. Padahal saat menikah pertama kali dengan Iki, Nadia juga membuat segenap keluarga besarnya kecewa berat. Sekarang kan tanpa minta doanya, bimbingan dari orang tua yang melahirkan, masalah di mana-mana. Nah, kalau hal baiknya sih saya pengen juga di situ dikasih pemikiran, yuk misalnya Nadia nih, ibu kamu nih, kan dari awal sempat rame juga ibu saya kan. Yuk coba temuin ibu kamu yuk. Bawalah maksudnya, yuk kita temuin ibu kamu yuk, misalnya apa sih yang sebenarnya terjadi gitu kan. Nah, di sini Rizky istilah sebagai imam harusnya mencari mengarahkan Nadia lah. Yuk kita misalnya temuin ibu kamu gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah baik-baik semuanya. Memang kemarin itu memang agak sedikit punya masalah dan memang setiap rumah tangga itu punya masalah masing-masing. Cuman agak sedikit rame dan kisruh gitu karena banyaknya orang yang ikut campur sih. Baik itu media dari sosial media maupun dari pihak keluarga masing-masing gitu. Kini Nadia dikabarkan belum komunikasi dengan kakak dan ibu kandungnya di Bandung. Sejak menggelar akad nikah di Medan, kondisi fisik Nadia menurun. Jangankan ke Bandung untuk menemui keluarganya, sedangkan tampil di depan awak media pun Nadia merasa belum fit. Namun benarkah Nadia trauma memperlihatkan kemesraannya di depan wartawan lantaran pernah pisah rumah dengan Iki seminggu setelah pernikahan? Ketika banyak mengumbar kemesraan di sosial media, belum tentu di kehidupan nyatanya seperti itu. Jadi kita takut kan gitu. Jadi ya udahlah, kemesraan itu hanya dinikmati untuk berdua doang gitu. Ya,
sama-sama memperbaiki diri aja, minta doa yang terbaik sama Allah, jangan minta sesuatu yang kita mau, karena Allah tuh lebih tahu apa yang kita butuhkan bukan yang kita mau. Alhamdulillah sih sebelumnya kita kan emang sebelum menikah itu kita selalu membahas masa lalu dulu ya, jangan sampai udah menikah itu kita membahasnya. Jadi ya alhamdulillah kita musyawarah dengan baik, Iki pun menerima masa lalu Nadia ya, jadi Nadia juga sama punya masa lalu, Rizky juga sama punya masa lalu, kita tutup masa lalu itu dengan masa depan kita ya. Bukan sekarang penilaian itu, tapi dari semenjak keputusan itu dijatuhkan di tanggal 22 Agustus 2020 itu taat atas permintaan mereka. Iki sudah menalak Nadia belum genap 1 bulan pernikahan kalian, atas 1 bulan seminggu 1 bulan seminggu setelah pernikahan. Itu kan singkat banget. Kenapa mereka mau minta? Sebenarnya yang Iki ceritain waktu lalu itu Iki bisa ranjang istilahnya itu di tanggal 29 Juli. Iki nikah 17 Juli 29 udah pisah ranjang. Iya, ketika Iki mengalami kesadaran. Oke. Setelah itu pisah, kita pulangin ke orang tuanya. Dan itu bukan kita yang memulangkan. Bukan kita yang minta ayo pulang dong Nadia. Enggak ada WhatsApp-nya. Dia minta pulang. Kalau dibilang masalah hikmah banyak hikmahnya. Pasti setiap ujian yang Allah kasih pasti di dalamnya banyak mengandung kebaikan. Kalau memang ketika kita menganggap suatu ujian itu adalah suatu untuk mengangkat derajat kita gitu. Tapi kalau memang sudah menganggap negatif, pasti insya Allah tidak akan pernah dapat yang namanya hikmah itu. Jadi kalau untuk hikmah yang Iki dapat dari pelajaran hidup rumah tangga Iki sendiri, alhamdulillah banyak sabarnya. Udah gitu suatu permasalahan itu tidak terburu-buru untuk mengambil sikap, tindakan, karena seseorang itu kalau memang lagi bahagia pasti mudah untuk berjanji. Kalau udah gitu kalau memang lagi marah mudah untuk mengungkapkan kata-kata yang tidak baik. Itu yang banyak belajar dari situ. Alhamdulillah untuk sifat masih sama baik ya, mudah-mudahan sampai seterusnya gitu. Alhamdulillah keluarga semua menyambut dengan baik. Udah gitu kan Iki juga udah ngasih arahan sedikit-sedikit sama Nadia bahwasanya keluarga itu agak sedikit keras karena memang logatnya sejauh ini kan Medan itu dikenal dengan logat yang keras, padahal tidak marah, tapi memang lantunan intonasinya yang sangat keras gitu. Jadi jangan kaget ketika mereka itu ngomong aja keras banget gitu. Jangan mudah tersinggung. Ternyata alhamdulillah didengar akhirnya baik-baik aja ternyata gitu. Sama seperti Nadia, kondisi fisik Ido pasca pulang dari Medan juga belum fit. Menurut Iki, saat hendak tes swab sebagai syarat tampil di sebuah acara televisi, Ido tak lolos karena hasil tes swabnya positif COVID-19. Kini, Ido menjalani isoman di rumahnya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Meski tengah sakit, asa Ido untuk menjemput jodoh tahun ini tak lantas surut. Kebahagiaan yang direguk Iki dan Nadia pasca rujuk menginspirasi Ido untuk menemukan belahan hatinya tahun ini juga. Hanya saja meski kembar, Ido dan Iki beda jalan dalam menjemput jodoh. Jika Iki memilih ta'aruf singkat, Ido ingin menjalani PDKT sewajarnya. Ia percaya saling mengenal kepribadian calon pasangan sebelum duduk di pelaminan adalah fase penting dalam sebuah perkawinan. Janganlah ya, jangan ikut-ikutan, yang penting hidup berjalan saja. Taruh itu memang gak gampang sih menurut Ido. Kita harus mengkoneksikan diri kita dengan Allah, benar-benar minta sama Allah sepertiga malam. Itu sholat istiqoroh, istahajud, istiqoroh, hajat semua akan dilaksanain, termasuk dengan puasa sunnah, ya puasa Daud, puasa Senin Kamis. Itu mah mengalir aja tentunya, tapi tetap minta yang terbaik dari Allah. Kalaupun nanti ke depannya mau ta'aruf atau berkenalan dulu atau ada dari orang tua yang mengenalkan ke Ido atau siapapun itu nantinya, Ido mah mengalir aja sih. Kalau untuk jodoh insya Allah kalau memang sudah ada langkah dan rezekinya tahun depan.